saya hadirkan semata-mata tahadusan bi ni'mah. Maka alhamdulillah kalau di kota Tangerang ini saya dakwah itu sudah enak. Artinya pulang dari ceramah udah dapat amplop, apalagi dari Global Mention. Betul Pak Ferry ya? Subhanallah. Tapi ketika di Tanjung Priuk, alhamdulillah kita yang ngasih rokok, kita yang ngasih apa berikut sama jamaah Alwani. Subhanallah. Wah, ada tuh jamaah saya ngajar tuh di pinggir diskotik mau. Sampai ada yang nanya, "Tad, emang digajinya berapa sih? Rajin bener aja jamaahnya, rokok ustaz aja tekor." Tapi alhamdulillah tahadusan bi ni'mah. Saya dapat wasiat amanah dari guru. Jika minallah pasti akan ilallah. Saya pesan guru saya dari baru saya hadirkan. Apabila itu dari minallah, maka syukuri. Maka itu amanat yang saya laksanakan dari guru saya. Maka alhamdulillah kesempatan siang yang mulia ini saya atas nama Sahibul Hajat meminta doa kepada para jamaah sekalian, wabil khusus kepada para guru dan jamaah Darul Ibtidah yang diketuai oleh Pak Haji Ian. Alhamdulillah tanpa para majlis Darul Ibtidah mungkin tidak semewah dan terlaksana seperti ini. Maka saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada jamaah majlis Darul Ibtidah dan kepada warga setempat, Bapak RT, Pak Anwar dan ibu-ibu sekalian yang hadir pada kesempatan siang yang mulia ini, dan seluruhnya keluarga Haji Rasilan yang telah membantu memfasilitasi tempat terlaksana acara pada kesempatan siang yang mulia ini. Maka saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Maka mudah-mudahan Allah yang membalas segala kebaikan para hadirin sekalian, para keluarga sekalian, saya serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah tahadusan bi ni'mah pemberangkatan haji kami insyaallah dengan istri saya yang bernama Siti Namirah tanggal 26 Mei. Insyaallah kami berikut jamaah majlis Darul Ibtidah ada 9 orang. Alhamdulillah Pak Haji Ian dengan istrinya, Pak Ukri, terus Pak Rusdi dan yang lainnya. Alhamdulillah kita dari Tangerang ada 11 jemaah. Maka dari itu jamaah yang dikomandoi oleh saya di sini, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan sempurna kami menjalankan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji dan mendapatkan predikat haji yang mabrur, mendapatkan predikat haji yang mabrurah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin dari Al-Faqir tidak panjang lebar, kepanjangan juga kagak enak, kepanjangan kagak enak, kelebaran juga kagak enak. Yang enak tuh yang sedang-sedang saja, betul ya? Dia tidak cantik mah, dia tidak jelek, yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Sedalam-dalamnya lautan India, lebih dalam lagi cintaku padanya. Sesuci dan sebeningnya embun pagi, begitulah cintaku pada dirinya. Alhamdulillah, mantan artis. Maka dari itu, dari Al-Faqir mohon maaf yang seluas-luasnya dan minta doanya wabil khusus kepada guru. Khudma safa wada makadar billahi sabilil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala kalimati yang telah disampaikan oleh Sahibul Hajat, yakni Al-Mukarram Tubagus Humaidi. Mudah-mudahan kita semua berikan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi murid-muridnya yang sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal hadirun, masuki acara yang keempat, yaitu acara inti huwa mau'izatul hasanah, yang insya Allah akan disampaikan oleh Syekhi wa Syekhin Al-Mukarram Kiai Haji Jam'an Jakarta. Al-waktu wal makan falyatafadhal mashkuran. Sallu ala Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa huwa rabbul insi wal jinni wal malaikah wa rabbus samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin الذين هم صفت نفوسهم وطبت قلوبهم وكانوا هم سادة المنشرين. وما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل. وقال أيضا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال أيضا فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال أيضا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul Azim. Saya muliakan, saya hormati para alimil ulama, para kiai, para asyatid, para asyatidah. Wabil khusus Kiai Haji Abdullah Baros Serang, yang mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, sehat badannya, berkah rezekinya, manfaat ilmunya dan sakinah keluarganya. Wabil khusus sahabat saya, guru saya Al-Ustadz Bagus Humaidi dan istri Siti Namirah, yang alhamdulillah hari ini kita mengadakan acara Walimatus Safar Al-Haji, insyaallah tanggal 26 Mei beliau menjadi tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua saya doakan tahun depan berangkat semua. Jangan amin dulu, berangkat kemana? Cepet banget aminnya. Mau berangkat haji Pak? Serius. Haji itu bukan karena tinggi, panggilan itu karena keyakinan dan keinginan. Pengen berangkat haji, mau yang gratis apa yang bayar? Gratis apa yang bayar? Yang gratis itu yang susah dapat panggilannya. Para syatidah yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Aparatur pemerintah, Bapak Ketua RT, Ketua RW, and all profession yang insyaallah hadirnya di sini amanah dan istiqomah dalam jabatannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu kenangan yang terbaik dalam kehidupan saya. Ajengan Humaidi datang ke Jakarta itu tahun 2018 tapi datang ke rumah saya tengah malam Pak, berdua dengan Ustadz Muhammad Harun, habis ngaji di Pakum. Jaketnya masih ketinggalan di rumah, nggak diambil. Itu jaket susahnya beliau. Jadi saya taruh di lemari biar nanti kalau dia jadi orang kaya saya samperin, saya kasih jaketnya. Beliau kitabnya luar biasa, suaranya betul luar biasa. Saya pernah ngomong sama beliau, sampean mah nggak nyampe 2 tahun insya Allah bakal menjadi orang yang besar. Dan subhanallah hari ini saya melihat dengan kebahagiaan yang luar biasa. Dari mulai diboncengin motor sampai punya motor. Dari mulai diajak naik mobil sampai punya mobil.
Dari awal Jakarta Utara Tanjung Priuk, diam di teman, diam di tempat sahabat, sampai sekarang alhamdulillah punya rumah sendiri. Dari ngomong canda kecil tentang umroh diberangkatin tanpa bayar. Dari mulai bicara tentang haji diberangkatin langsung dengan istrinya. Bisa jadi ini bukan dari salat beliau, bisa jadi ini bukan dari cara beliau mengajarkan kitab kepada jamaahnya, bisa jadi panggilan dan kesejahteraan yang Allah kasih ini bukan dari sedekahnya atau puasanya, tapi bisa jadi dari hal-hal yang kecil yang mampu mengundang beliau menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Salah satunya adalah menghormati guru-gurunya. Pak, hormat kepada. Dulu ada cerita seorang santri yang nggak ikut ngaji karena satu nggak punya kitab, yang kedua karena permulaan dia datang jadi sudah kalah banyak pembelajarannya dengan santri yang lama. Kerjaan santri ini nggak ikut ngaji sama kiai, cuman santri ini pengen berbakti sama kiai. Makanya ketika yang lainnya ngaji itu santri cuman di depan majelisnya, dia cuman tugasnya ngebalikin sendal kiai. Jadi kalau naik kiai ke majelis, dia balikin sendalnya menghadap ke arah sebelahnya supaya nanti kalau kiai turun langsung pakai, nggak perlu berbalik. Hampir bertahun-tahun didiemin sama kiai. Setiap kiai naik dibalikin sendalnya, dielus kepalanya, naik dibalikin sendalnya, dielus kepalanya. Bertahun-tahun. Hingga akhirnya kiai meninggal dunia. Yang paling sedih ini yang ini nih. Karena dia pikir kalau ilmu bisa dicari oleh guru siapapun, tapi kalau sendal ini saya mesti ngebalikin sendal siapa karena kiainya udah nggak ada. Yang paling sedih beliau, dia lari ke kuburan kiai, ikut ngeduk, tiba-tiba air jauh banjir, ada satu ikan emas. Dia bingung nih ikan emas dari mana, kapan datangnya, kapan gedenya. Pak langsung diambil tanpa pikir panjang karena lapar, siang hari dia bakar, dia goreng, dia makan. Subhanallah, ilmu sang kiai ada di otaknya semua, bahkan dia yang ngajar gantiin kiai tersebut, cuman ngebalikin sendal kiai. Jadi nanti kalau Ustadz Humaydi ngajar, Pak, lihat merek sendalnya, Pak. Kalau cuma swallow mah diemin aja. Nah, ini berkah seorang guru. Karena memang ada beberapa doa yang diijabah oleh Allah tanpa penghalang. Orang tua, guru, orang teraniaya. Nah, beliau ngambil semuanya. Ke orang tua beliau minta doa, ke guru minta doa, kemudian nggak pernah menganiaya orang, sabar sifat dalam setiap perjuangan. Inilah yang menjadikan dan penyebab Allah. Pak, kalau sengaja nunggu haji, daerah Sulawesi itu 80 tahun, Jakarta 20 tahun, di luar Jawa hampir 30 tahun. Kalau beliau sekarang umur 39, dapatnya 30 tahun, 69. Kira-kira umur 69 diajak tawaf nyesek apa enggak? Rahasia. Makanya hidup itu jangan terlalu banyak kehendak, kalau ujung-ujungnya bakal nyalahin kodrat. Hidup itu jangan terlalu banyak keinginan, kalau ujung-ujungnya lepas dari tuntunan dan ajaran. Hidup itu jangan terlalu ngotot, kalau ujung-ujungnya bakal jadi mudarat. Hidup mah mesti enjoy. Naon karana nah enjoy aja. Lawang sifat dunia kan sementara, Pak. Sekaya apapun harta yang kita miliki nggak bakal bisa kemakan sampai hari tua. Bakal jadi tuntunan kita nanti ketika menghadap Allah. Setinggi apapun jabatan ada pensiunnya, setampan apapun wajah kita ada kerutannya. Makanya udah hidup mah biarin mengalir aja, biar Allah yang atur, jangan kita ikut ngatur. Betul. Jadi makanya dengerin ceramah saya mah enjoy aja, Pak. Mau senderan sok senderan,
mau tiduran sok tiduran, mau selfiean sok selfiean, mau cuman makan doang sok cuman makan. Saya mah nggak pernah singgung, saya mah enjoy. Tapi biasanya yang saya sebutin tadi mati duluan sok. Iya mah lain ngancem, iya mah. Hidup mah di bawah santai, Pak. Sebab kata Nabi, ketika kita hidup di dunia kan 1000 tahun. Jadi 1000 tahun ngapain ngoyo-ngoyo? Lawang Allah tuh maha tahu siapa yang mesti dititipkan kemuliaan, siapa yang diuji dengan kemuliaan, siapa yang diberi syukur kenikmatan dalam kekayaan, siapa yang diuji dalam kemiskinan. Kan Allah maha tahu dari apa yang hambanya pikirkan. Makanya santai, sebab kebahagiaan tuh nggak nyangkol di orang kaya, kebahagiaan nggak nyangkol di orang yang punya jabatan, kebahagiaan nggak dititipin sama ketampanan dan kecantikan. Tapi bahagia yang sesungguhnya Allah taruh di hati manusia. Siapa yang hatinya Allah taruh kebahagiaan, mau apapun kondisi kehidupannya bakal bahagia. Miskin santai, kaya udah gitu aja, Pak. Punya istri santai, nggak punya istri cari lu, sombong amat. Ini yang ngomong kayaknya duda buluk ini. Enak ya begitu, enak ya. Ngapain ngoyo-ngoyo? Ustaz, istri saya bawel banget, cerewet ya 17 setan. Diemin Pak, ntar juga mati sendiri. Yang paling bagus kita pasrahkan, jangan terlalu banyak kehendak. Enggak sampai kehendaknya maka dia nyalahin kodrat. Orang kalau banyak keinginan enggak lepas daripada tuntunan dan ajaran. Orang kalau hidupnya ngotot bakal jadi mudarat kalau nggak tercapai kehidupannya. Ya sudahlah, begini aja. Kita doa, ya Allah ya Rabb, kalau memang haji panggilanmu harus dengan rupiah, banyakin rupiah saya. Tapi kalau mau harus dengan gratis, tolong cari yang ngeberangkatin saya. Ya Allah, kalau memang haji ini mesti jual tanah mertua, jualin ya Allah, nggak apa-apa. Sebab kehidupan jadi bangkai tak berguna. Al mautu ya'ti bautatan wal qabru sundukul amal. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Pak, mati datangnya dadakan, kagak ada pemberitahuan. Yang ganteng mati, yang jelek apalagi. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang baik mati, yang jahat disumpahin. Udah Pak, biarin mengalir aja sesuai dengan durasi waktu yang Allah kasih. Nah, hidup ini adalah perjalanan. Tadi saya tertarik kata Ustaz Humaidi, min aina ila aina fi aina. Hidup kita itu dari mana asalnya, Pak? Hei, jangan sombong, jangan adiguna. Lawang kita ini dari sesuatu yang paling menjijikan. Diciptakannya Nabi Allah Adam dari tanah liat yang belum tentu wangi bentuk dan wujudnya. Hei, min aina kita? Dari mana kita? Dari seorang anak yang nggak bisa apa-apa, dipupuk oleh Allah dengan kedewasaan yang luar biasa, maka menjadi orang-orang yang berharga. Mesti ingat dari mana asalnya kita. Ilaina, mau kita lariin kemana kehidupan ini? Lawang semua hidup itu ada batasnya. Jangan bangga dengan duduknya kita hari ini, sebab besok nanti bisa jadi kita terbaring tak berguna. Jangan bangga dengan kekuatan hari ini, bisa jadi besok kita dikasih kelemahan. Jangan bangga dengan sehatnya hari ini, bisa jadi kita besok digerogoti oleh penyakit dan ketuaan. Jangan bangga dengan senyum manis kita hari ini, karena besok nanti jadi kita tak lagi memiliki senyum yang terindah dalam kehidupan. Yang paling bagus, ikuti aja apa yang Allah kasih, syukuri apa yang Allah beri, sabar apa yang Allah uji. Itu kehidupan. Setuju tidak? Setuju tidak? Memang kalau acara ceramah tablik beda dengan dangdutan. Kalau dangdutan semuanya pengen di depan, giliran tablik akbar berduyun-duyun pengen di belakang. Padahal yang di depan merokok juga nggak apa-apa.
Walillahi ala nasi hijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini kan perjalanan, Pak. Mungkin bukan panggilan ini atas dasar kehusuan ibadahnya Ustaz Humaydi, belum tentu juga. Sebab kan lihat, Umar radhiyallahu anhu pernah berkata dalam kitab Nasaihul Ibad, innallaha ta'ala gatama sittatan fi sittatin. Ini cakep, Pak. Allah itu menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. 2 yang saya bahas. Sebab para semanan khawatir dingin, Pak. Saya dari pagi belum makan. Kenapa saya nggak mau makan duluan? Sebab jujur aja yang namanya Ustadz Kiai pasti makannya belakangan. Kalaupun yang di piring sedikit, yang dibungkusnya luar biasa. Insya Allah. 2019 saya Ustadz Humaydi dan teman-teman yang lain, Pak, ngeblangsak hidupnya. Dihajar Indonesia Corona 3 tahun kita nggak ada panggilan, Pak. Tahlilan mayat dipetiin, maulid ditutup, jumatan dibubarin, puasa kagak ada, Idul Fitri nggak boleh sholat, pakainya Pak. 3 tahun belangsak, Pak. Ya Allah ya Rabbi, saya sampai bingung. Setiap saya pulang ke rumah, istri nulis depan pintu, ayah kalau nggak ada berkat jangan masuk ke rumah. Alhamdulillah. Nah, perjalanan haji ini adalah perjalanan kehidupan manusia, sama seperti perjalanan kehidupan manusia. Haji itu Arafah. Di Arafah tersebutlah dikumpulkan kita dalam keadaan cuaca yang panas, berdesak-desakan, jutaan orang di sana. Tapi ingat bahwa Arafah adalah kantong rahim. Berapapun manusia yang ada di sana bakal muat. Lihat rahim mak kita. Bayi 1 muat, bayi kembar 2 muat, bayi kembar 3 muat. Bahkan ada di Amerika, Pak, bayi kembar 9 muat. Betul. Arafah adalah kantong rahim. Diajarkan di sana kita tuh wala fusuqa wala jidalah. Hei, sampean pengen dimurnikan menjadi seorang bayi yang kalau keluar dari rahim ibunya bakal bersih, maka di Arafah banyakin zikir, banyakin nyebut asmaullah, banyakin istighfar, karena kita saat itu dididik untuk menjadi orang-orang yang keluar Arafah dalam keadaan orang yang keluar dari rahim seorang ibu bersih. Makanya haji mah larangannya nggak banyak-banyak, Pak. Jangan berantem, jangan ngomong kasar, banyakin sabar, banyakin istighfar. Makanya lihat orang-orang yang datang atas undangan Allah ketika mereka talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Allah yang menjawab labbaika wa sya'rika wa andur ilaika wasma kalamak. Kata Allah, selamat datang hamba-hambaku, selamat datang tamu-tamuku, sebab Haramain ini murni rumah Allah. Aku mendengar keluh kesahmu, mendengar setiap perkataanmu, dan aku melihat gerak-gerikmu. Maka buanglah unsur manusia, buang unsur kekayaan, buang jabatan, karena hari itu seperti kita dipanggil dalam kematian. Sebab orang haji, orang umroh sama kayak orang mati, Pak, sama. Sok orang mau hajian tahlilin kayak begitu, pun orang mau umroh, betul. Nanti pas dia mau berangkat ke bandara semuanya ngikut nggak? Anak ngikut, mertua ngikut, mantu ngikut, cucu ngikut, tetangga ngikut, yang sebel ngikut, yang nggak sebel juga ngikut, Pak, betul. Mobil dibawa, yang dekat pakai motor dibawa. Pas mau berangkat ditangisin sama semua keluarga, berpelukan seakan-akan mau pergi selamanya. Pas yang berangkat haji naik pesawat, istrinya ngikut nggak kalau dia nggak daftar? Anaknya ngikut, kalaupun cuma dibaling-baling nggak apa-apa. Tetangganya ngikut, semua ditinggal, dia berangkat sendirian dengan naluri ibadah. Sama kayak orang meninggal. Lihat, Pak, orang meninggal, pas meninggal habis dibacain, ditahlilin, dia dibawa ke kuburan. Tetangganya ngikut nggak? Saudaranya ngikut, anaknya ngikut, suaminya ngikut, bininya kalau suaminya meninggal ngikut. Setelah sampai di kuburan, dimasukkan dia di liang lahat, ditangisi sama yang datang. Pas yang mati dimasukin ke liang lahat, bininya ngikut dikubur enggak? Tetangganya yang senang ikut dikubur enggak?
Jamaah cinta sama kiainya ikut dikubur enggak? Sendirian dia menghadapi cuaca ibadah di dalam barja. Sama orang berangkat haji, ini orang belajar mati. Lihat orang haji pakai 2 lembar kain kapan yang disebut dengan kain ihram. Lihat orang meninggal pakai 2 lembar kain kapan sebagai penutup auratnya di dalam barja. Jadi orang haji sama kayak orang. Makanya kalau orang pengen berangkat haji, banyak ingetin mat, insya Allah. Mudah-mudahan sebelum berangkat orang sini masih sehat. Amin ya Rabbal. Nih lihat perjalanan Arafah. Di Arafah kita dididik sama Allah untuk menjadi orang-orang yang tawadu. Goncangannya, godaannya, ujiannya banyak Pak. Kemarin saya berangkat itu panasnya sampai 42 derajat Celcius. Itu sendal yang saya pakai, sendal swallow sampai lembek Pak. Semua HP ngeblank karena saking panasnya 42. Tapi apa saat itu kita protes? Semakin panas semakin nikmat kita berzikir. Kenapa? Karena mungkin panasnya di Arafah, setiap tetes air keringat yang keluar dari tubuh kita ini menggugurkan dosa dan kemaksiatan kita. Hari itu Allah uji hamba-hambanya. Apa mungkin kata Allah, manusia, ketika engkau dalam kantong rahim ibumu kemudian keluar, ingat dunia itu panas, penuh persaingan. Dunia panas, penuh persaingan. Orang berlomba-lomba semakin kaya, lupa dengan susahnya. Diberi harta banyak, lupa berbagi. Diberi jabatan yang tinggi, lupa lihat ke bawah. Dunia ini panas, maka dipersiapkan di kantong rahim itu. Berzikir kepada Allah, mengakui dosa, banyak istighfar. Supaya apa? Supaya dia keluar mampu menghadapi tantangan zaman yang luar biasa edan. Itu Pak. Jadi intinya banyakin syukur kepada masuk Muzdalifah. Di situ kita ngumpulin batu. Siapa yang udah pernah hajian? Banyak ya. Di situ kita ngumpulin. Apa tujuannya ngumpulin batu Pak? Setelah kita keluar dari kantong rahim Arafah, kita berjalan mulai menunjukkan sisi kehidupan kita. Ada orang yang diajarkan baik, ada orang yang diajarkan buruk. Di situ kita ngambilin batu Pak, 70 jumlahnya. Batu yang kita kumpulkan ini adalah senjata dan peluru kita. Buat apa? Buat membuang dan nimpah hawa nafsu. Dikumpulin tuh batu Pak. Tujuannya orang kalau mau hidupnya enak, orang kalau mau hidupnya sejalan selaras, mesti mengumpulkan peluru keimanan. Sebab yang namanya iman banyak godaan. Yang namanya iman banyak. Pak, kenal iblis tidak? Kenal iblis enggak? Serius. Tapi tahu iblis belah mana duduknya. Tapi paham sifatnya iblis. Iblis seneng enggak kalau kita berbuat baik? Seneng gak kalau kita berbuat kebajikan? Enggak. Iblis seneng gak kalau kita berbuat maksiat? Iblis seneng gak kalau kita banyak dosa? Jadi pertanyaannya, iblis nongkrongnya di kebaikan apa di keburukan? Saya tanya lagi, iblis seneng gak orang berbuat baik? Iblis seneng gak orang berbuat maksiat? Berarti di mana iblis nongkrongnya? Di orang yang berbuat baik apa orang yang berbuat jahat? Berarti iblis lebih senang nongkrong di orang yang berbuat baik, karena iblis nggak pernah ridho orang berbuat. Saya tanya, iblis nongkrong nggak di diskotik Pak? Enggak Pak, sebab yang di dalamnya teman-teman semua. Betul. Iblis nongkrong nggak di hotel-hotel? Enggak Pak, karena sebagian yang masarinya kadang-kala sifatnya kayak iblis. Iblis nongkrong nggak pada tempat orang judi, orang mabok, orang zina? Enggak Pak, ngapain digoda orang mereka sudah masuk dalam kancah pergaulan iblis. Di mana iblis nongkrongnya? Iblis nongkrongnya di tempat di mana orang berbuat kebaikan. Nih, waktu pengajian kayak begini, Allah turunin, iblis turunin tuh bala tentaranya. Setan ada di setiap tempat duduk kita Pak, ngegodain kita supaya ngedengar kebaikannya kagak ikhlas. Makanya lihat, orang kalau nonton dangdutan gak mau geser tempatnya, tapi lihat orang mau ceramah.
Udah berubah-berubah gaya duduknya. Pagi masih lempeng, dihajar kori nyender ke belakang. MC naik manggil ceramah, sebagian udah pada tiduran, ntar juga pada selonjoran. Betul? Betul? Bapak, kalau ngedengerin lagu dangdut 3 album, kerasa kaki bergoyang, sok bapak lagi sholat, imamnya setengah jam, enak apa enggak? Bapak lagi sholat, imamnya sampai setengah jam, enak apa enggak? Kira-kira kayak kejadian di Malaysia enggak, imam ditimpa sendal? Betul? Betul? Makanya ibadah juga kudu ibadah kudu Pak, kalau kuat sedekah jariahnya 2.000, jangan sok-sokan kasih 100.000. Sebab yang namanya iblis dan setan itu masuk celah-celah di mana kita lowong hatinya. Pak, kalau jadi imam jangan lama-lama bacaannya, sebab ketika makmum diem, iblis ngegoda kita, ngegoda makmum supaya capek berdirinya. Makanya lihat, ketika kita imam sholatnya lama, Pak, nih yang makmum enak makmum nih. Najis gua sholat di sini, lama banget imam, sombong banget, mentang-mentang suaranya bagus, terpulang gua bakar sendalnya, gitu. Karena kita ngasih kesempatan iblis, Pak, masuk celah-celah kita. Pak, kalau ngasih sedekah jariah 100.000 udah kuat godaan iblis, kasih. Tapi kalau ngasih 100.000 nggak kuat godaan iblis, tahan. Ikhlas yang 2.000 apa yang 100.000? Najis gua mah. Udah kencang, kecil lagi ngasihnya. Tapi kan masih step-step. Inilah keimanan. Diajarkan tuh kita ketika di Musdalifah, ngumpulin batu, ngumpulin peluru buat keimanan kita. Sebab keimanan ini banyak godaan, nggak kuat kita. Kalau Allah nggak nolong dalam bentuk hidayah, nggak kuat kita godaan iblis, Pak, nggak kuat. Nabi-nabi yang dulu umatnya itu kan akrab sama Nabi, duduk bareng Nabi, tapi masih ada aja yang diajak oleh Allah karena nggak kuat mempertahankan keimanan. Makanya mesti enjoy, Pak. Enjoy. Kalau misalnya taraweh kemarin senangnya yang cepet, jangan sosokan yang lama. Lu taraweh senangnya cepet, sholat di Islamic Center 1 malam 1 juz, Pak. 1 juz 1 malam. Manasab paling depan, kiri kanan ustadz pengganti, yang belakang orang baru insap, ngegeser aja kita nggak bisa. Takbir Allah pertama cakep, Allahu Akbar, dalam hati gua gitu loh, Islamic Center gua mah sholatnya. Nggak taunya semalam 1 juz, itu rakaat yang ke-9 dong, ample aja. Ya Allah, lama amat ini urusannya, kolak basi nih. Lagian gua ngapain sholat di sini ya? Pulang nih, yang lain setengah 9 pulang, dia setengah 12 pulang. Ditegur sama temennya, sholat di mana lu? Kejebak gua sholat di Islamic, kejebak.